Beberapa bulan yang lalu, suami saya menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan saya. Dan yang bikin saya sakit hati, wanita tersebut sudah hamil anak dari suami saya. Suami bilang dia menikahi wanita tersebut karena kasihan. Banyak alasannya. Entah karena si wanita itu anak yatim lah, sering disakiti mantan, gak punya saudara yang peduli, dan sebagainya. Tapi saya gak percaya 100%. Justru saya merasa bahwa dia sedang kena pelet wanita tersebut. Soalnya suami juga sudah tidak peduli lagi sama anak istrinya sejak nikah lagi. Kan pisah rumah, dan sama pisah suami gak pernah tanya kabar saya dan anaknya. Tolong bantuannya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya itu tadi kurang lebih salah satu permasalahan yang dialami klien saya yang suaminya tega selingkuh dan nikah siri dengan wanita lain. Ya beliau merasa hancur sekali ketika rumah tangga beliau itu diguncang perhara sedahsyat ini. Ya mungkin sahabat bunda yang punya pengalaman serupa juga tahu ya gimana sakitnya. Baik, di sini kita akan bahas dan kupas masalah beliau dan saya akan coba share beberapa solusi yang semoga bisa bermanfaat buat sahabat bunda di rumah. Jadi di kasus klien saya ini, si suami kepincut ya sama wanita lain dan sudah terlanjur menikah sama pelakor tadi. Nah, di situ disebutkan bahwa alasan suami menikahi wanita tersebut adalah karena kasihan. Setidaknya itu pengakuan dari si suami ya, entah itu benar atau tidaknya. Nah sebenarnya ini bisa iya bisa tidak. Karena di banyak kasus perselingkuhan ada banyak pintu masuk untuk bertumbuhnya rasa cinta antara suami dan pelakor. Saya pernah menyebutkan di antaranya yaitu ada kebutuhan ego, kebutuhan biologis, dan minat ya atau hobi suami. Nah, di sini pintu masuknya adalah rasa kasihan. Ya memang, rasa kasihan itu bisa jadi bibit-bibit cinta antara laki-laki dan perempuan. Ya, dari yang awalnya hanya kasihan, akhirnya ya terus memikirkan. Yang awalnya terus memikirkan, akhirnya ya, terjadilah hubungan. Dan ini adalah sebuah proses alami yang sangat mungkin terjadi. Nah, selain itu, laki-laki atau para suami itu sangat rapuh sekali ketika sudah tersentuh dengan perasaan iba dari perempuan. Itulah mengapa banyak pelakor yang menunjukkan sisi lemahnya di depan suami orang sehingga terkesan bahwa dia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan suami orang. Ya bahkan ada pelakor-pelakor yang sengaja memanfaatkan kelemahan suami orang ini supaya nggak bisa lepas. Dengan cara apa? Bisa jadi si pelakor ini sering bilang ke suami orang, aku tuh kayaknya gak bisa deh kalau gak ada kamu. Ya, kamu memang segalanya buat aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, dan sebagainya. Ya pokoknya gombalan-gombalan semacam itulah ya. Sebaliknya, seorang suami atau laki-laki itu sifat dasarnya adalah ingin dianggap sebagai pahlawan. Karena itulah, ketika seorang wanita menunjukkan rasa butuhnya secara naluriah dan otomatis, suami bunda akan berusaha menyanggupi. Nah, inilah pola interaksi yang terjadi pada klien saya tadi. Nah, si pelakor ini menunjukkan kesan butuh, sedangkan suami klien saya mungkin kondisinya haus akan pengakuan sebagai pahlawan. Baik, kemudian faktor yang kedua. Di sini klien saya mengakui ada pengaruh pelet dari si pelakor sehingga suami beliau nggak mau lepas. Nah ketika saya cocokkan auranya, ya memang ada aura yang agak keruh di wajah suami klien saya yang lebih selaras dengan warna aura si pelakor. Nah karena itu saya berikan dua solusi untuk beliau. Jadi yang pertama tentu saja pelet ini harus dibersihkan dulu ya. Salah satunya dengan membuka aura daya tarik klien saya dengan wasilah cincin Anira yang energinya saya proseskan dengan wirid khusus sehingga khasiatnya tidak hanya mengembalikan pesona beliau tapi juga melenyapkan daya pikat si pelakor. Ya, sambil beliau kenakan cincin Anira ini dan melakukan penyelarasan aura dengan media aktivasi energinya, ya saya anjurkan beliau untuk sering-sering memberikan sentuhan fisik dan memperbanyak apresiasi, sanjungan dan sering menyebut-nyebut jasa dan kebaikan suami. Selain memanjakan mata suami dengan aura daya tarik beliau,
beliau, telinga suami juga perlu kita manjakan dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Ya Bunda ya. Nah, itu tadi pengalaman pahit klien saya. Ya, kita doakan semoga masalah beliau ini segera diberikan titik terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sahabat Bunda yang punya kasus serupa dengan beliau dan butuh dibimbing secara profesional, silahkan Bunda bisa langsung saja menghubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.